yen wong liya kuwi ra percaya karo omonganmu, buktekno karo tumindakmu. Yen wis kowe bertindak ora percaya karo tindakanmu, buktikan dengan hasilmu. Pasti setelah berhasil nanti orang lain akan bisa menerima kita, bisa mengikuti kita. Saya itu seorang istri dari seorang suami yang sangat bertanggung jawab, yang sangat sabar. Saya Bu Haryatmi, panggilan akrab itu Mami. Iya, saya memiliki 2 orang anak, mereka sudah kerja semua. Saya hanya seorang rumah tangga. Saya berkegiatan di sini hanya kegiatan sosial saja. Apapun saya lakukan, yang penting itu bermanfaat untuk diri sendiri, bisa bermanfaat untuk keluarga, bisa bermanfaat untuk orang lain. Awalnya itu kita belajar dari Dinas Pertanian, Mas. Kokodama itu, koko itu kan kelapa. Kita ambil koko fiber, yaitu serabut kelapa. Itu kan banyak limbah yang dibuang, Mas. Itu kita manfaatkan, bisa menjadi media tanam yang kita bentuk dengan berbentuk bola itu tadi. Jadi saya peduli dengan lingkungan juga, agar serabut itu tidak terbuang sia-sia, kita gunakan untuk media tanam kokodama itu. Nah, itu kan kokodama juga bisa untuk menghias ruangan, bisa untuk dekorasi suatu acara atau hajatan, bisa untuk menambah nilai income untuk keluarga juga, Mas. Jadi bisa untuk menambah pendapatan, terutama untuk ibu-ibu. Kalau kita sering diajak sosialisasi juga, dipanggil menjadi narasumber, itu juga omset tersendiri buat kami. Membentuk suatu organisasi atau kelompok ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Begitu langsung sukses, langsung jadi besar, itu enggak. Jadi lewat proses. Kita pernah dipaido seseorang, pernah dimarah-marahi orang, itu pernah. Tapi itu tidak menjadi hambatan dan halangan saya. Justru memotivasi saya. Saya pernah paido. Masa seorang wanita bisa bertani? Ngapain toh? 2.000 aja bisa beli cabai, kenapa harus menanam? Saya pernah juga seperti itu, tapi saya tidak pantang mundur. Saya tetap mengajak warga sekitar dengan anggota, ayo kita menanam, ayo kita bersihkan lingkungan kita dengan cara menanam. Ayo kita, siapa tahu kalau kita ini menanam lebih banyak, siapa tahu tetangga yang tidak punya lahan, itu kalau kita panen kita bisa bagikan. Selain kita bisa menikmati sendiri, kita bisa berbagi dengan tetangga kita. Menanam cabai, ngapain tidak ribet? Rp2.000 aja dapat cabai. Nggak usah saya dikasih bibit, yang lain aja. Oke, kita gantian. Terus kan menjadi anggota, kalau mau menerima bantuan dari kelompok atau dari apa, itu kan dulu awalnya itu dari Dinas Pertanian, dari bantuan dari pusat melalui Dinas Pertanian, lalu kita salurkan ke anggota gitu loh. Kita anggota itu harus mengumpulkan KTP, fotokopi KTP. Saya door to door. Nah, setelah itu ada suara, apain minta fotokopi? Buat apa minta fotokopi? Paurung mbok korupsi kan gitu. Ya saya harus menunjukkan bahwa saya tidak akan korupsi. Seperti itu. Kita akan benar-benar mengembangkan organisasi kita di KWT. Itu tahun 2018, Mas itu. Ya, terus ada lagi, kamu pengelolaan uangnya itu seperti ini loh. Kamu jangan picik. Mengatakan saya seperti itu. Banyak sekali hal-hal, pokoknya berdebat itu sangat menyakitkan. Dan saya juga, aku tidak akan bersifat picik. Karena setiap bulan saya mengadakan pertemuan dan saya setiap pengeluaran, pemasukan itu ada laporan. Jadi semua anggota, semua pengurus tahu keluar dan masuknya uang itu tahu. Ada barangnya yang kita beli itu apa, ada kegiatan apa yang membutuhkan uang itu ada administrasinya. Jadi saya tidak akan takut, dengan perkataan-perkataan mereka nggak takut. Semangat saya
saya yang paling utama itu suami saya. Yang membangkitkan saya itu suami saya. Titik yang paling rendah itu saat saya memang dipaido itu tadi, tidak dipercaya itu tadi. Tapi saya tetap membuktikan bahwa saya itu bisa, bahwa saya itu mampu. Yen wong liya kuwi ra percaya karo omonganmu, buktekno karo tumindakmu. Yen wis kowe bertindak, ora percaya karo tindakanmu, buktikan dengan hasilmu. Pasti setelah berhasil nanti orang lain akan bisa menerima kita, bisa mengikuti kita. Suami saya sabar. Waktu saya akan down, ada permasalahan sih di dalam lingkungan, di dalam kadang itu juga kan ada ya macam pasang surut semangat itu kan ada ya. Saya selalu disemangati. Oh wis Pak, tak laran sik Pak, sedina porong dino. Yo engko mati kabeh Mah. Itu nanti akan mati semua Mah. Jadi suamiku menyirami. Ikut menyirami. Terus mau menanam cabai yang dari polybag kecil dipindah ke polybag besar, itu kan membutuhkan tenaga seorang laki-laki untuk mencampur media itu. Suami membuatkan medianya, gitu tadi. Jadi saling menguatkan. Pak kalau jenengan capek istirahatlah, biar saya saja yang siram-siram. Kokedama itu adaptasi dari kokedama. Kokedama itu sistem menanam dari Jepang, Mas. Koke artinya lumut, dama itu artinya bulat ataupun bundar ataupun bola. Jadi teknik menanam berbentuk bola dilapisi dengan lumut karena koke. Lah berhubung kita dulu mendapat ilmu kokedama itu dari Dinas Pertanian. Terus kita terima, kita sulit mendapatkan lumut karena iklim di Jepang sama di Indonesia itu berbeda. Jadi kita menggunakan limbah serabut kelapa. Akhirnya menjadi kokedama. Apa kokedama? Teknik menanam berbentuk bola, bulat ataupun bundar dilapisi dengan serabut kelapa. Dan manfaatnya kokedama banyak sekali, Mas. Untuk dekorasi ruangan, menghias ruangan, bisa diedukasikan ke Karang Taruna, ibu-ibu PKK, atau ibu-ibu Dawes. Bisa untuk omset juga, bisa dijual soalnya. Untuk Sansevieria yang honey itu lebih murah. Kalau honey itu sekitaran 20.000 sampai 25.000. Modal utama itu paling enggak itu 8.000 sampai 10.000 modal untuk beli serabut kelapa. Untuk benangnya kan membutuhkan sedikit saja. Paling enggak 10.000. Kalau honey harga 5.000 sampai 10.000 berarti 15.000. Kita jual 25.000, 20 kan kita keuntungan 5.000 sampai 10.000. Tapi kalau di event lebih mahal lagi. Kalau semahalnya pernah kita menjual 1.250 dengan rincian biaya itu hanya 10.000 dari benang hias, benang jahit, serabut kelapa. Serabut kan murah, 10.000 gitu aja ya. Tanamannya seharga seumpamanya dulu awalnya 80.000. 80 sama 10.000 berarti kan 90.000. Kita jual 250.000. Keuntungan sudah berapa itu? Saya punya goal. Goal saya itu ingin membawa nama baik lingkungan saya itu keluaran sana. Ternyata setelah saya digandeng oleh Mas Angga, Ketua KTNA, waktu itu di mini minaponiknya, itu setelah di-share oleh Mas Daniel, itu banyak wartawan yang kesini untuk meliput itu. Akhirnya kita diliput di Trans 7 juga. Setelah goal saya selesai, saya juga nggak berhenti karena saya tetap ingin membangun kampung ini hijau, ingin sejahtera juga dari bertani. Untuk pesan untuk anak muda ya, gini, seorang pemimpin kalau ingin jadi pemimpin itu harus bisa memimpin dirinya sendiri dulu. Harus memiliki jadwal. Pokoknya aku jam segini harus segini, harus itu. Seperti minum obat, jam 7 itu harus minum obat jam 7. Bangun tidur jam 6 harus bangun jam 6. Kalau saya bangun setengah 5, Mas. Setiap azan subuh kita sudah bangun. Jadi tidak bisa, harus disiplin itu tadi. Disiplin waktu. Pertama itu, yang kedua, jangan sekali-kali dengarkan gunjingan orang luar. Kepengen maju itu, ya fokus tetap ke depan aja. Anggap aja itu angin lalu. Gunakan waktu sebaik-baiknya.
hidup itu harus bermanfaat untuk diri kita sendiri, bisa bermanfaat untuk keluarga, bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan pesan saya untuk semuanya, mari kita hijaukan kota Surakarta. Di Indonesia itu khususnya ya, itu virus kan sudah tidak ada ini Mas ya. Virus kan sudah berakhir lah, kita anggap berakhir. Mari kita ciptakan, kita balas dendam dengan virus Mas. Apa itu virus? Pinggiran rumah kita urus, kita tanami dengan yang hijau-hijau. Pinggiran-pinggiran itu ada bata-bata, ada pecahan-pecahan beling, kita singkirkan, kita kasih dengan media-media, kita tanami aja dengan sayur-sayuran, itu yang lebih keren.